Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Muayyad ya Majad ya Imam ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dari lubuk hati yang paling dalam senang dan bahagia sekali berjumpa dengan Bapak Ibu malam ini. Apakah Bapak Ibu ikut senang? Yang tepuk tangan dulu, nanti masih banyak lagi. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, alah lupa pula. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, berangkatnya dari Padang, selama Ustaz Abdul Somad ceramah, baru di Midai inilah sambutan yang paling panjang. Dari mulai turun dari speedboat, bersalaman tak selesai ini sampai ke mes. Ya Allah. Saya salaman itu tahan, senyum nih tak tahan. Sampai ke rumah tuh kebas sekali. Sayang betul lah Pak Bupati ini dengan masyarakat Maiden. Maiden ya Pak. Ini saya masih, nama ini masih belum lekat lagi nih. Ada yang bilang Midai, ada yang bilang Maidwe, ada yang mengatakan Maide. Sayang beliau. Datang saya pertama dulu, dibawa beliau saya ke Sedanau. Datang sekali lagi ini dibawa ke Midai. Akan datang nanti mau dibawa lagi ke Serasan. Jadi rupanya kalau pemimpin kita tuh suka pada pengajian, yang dibawakannya Ustadz. Coba Bapak Ibu bayangkan, dibayang-bayangkan aja dulu. Andai pemimpin kita tuh suka lagu dangdut, dibawakannya artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi, yang menonton atu-atu di bawah, menganga lagi.
Menengok artis tadi, meniti air liu. Balik ke rumah menengok bini, meniti air mata. Ibunya marah. Jadi kalau ibu ini marah, bapaknya rayu lah dia pakai nyanyian. Mama jangan marah. Nanti mama capek mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti apapun siapapun ustadz yang dibawa Pak Bupati, kita mesti datang. Jurus pengajian ini tak usah banyak-banyak, 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-ngantuk sedikit, tidurkan. Insya Allah dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala tidur. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dapat rahmat dari Allah SWT. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi azarihi. Siapa yang mau panjang umurnya, murah rezekinya, kata Nabi, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Alhamdulillah, sampai juga saya ke Midai. Jadi nanti kalau ditanya orang, saya waktu ceramah ke Papua, bulan depan ini saya mau pergi ke Papua. Ini nanti pekan depan saya pergi ke Makassar. Ditanya orang, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Dekat dari Kepulauan Riau? Oh, dekat. Pernah ke Midai? Tapi sekarang saya bisa menjawab. Pernah Ustaz ke Midai? Tak, kau tengok video saya. Yang naik kap 70 putih itu di Midai. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wan Siswandi Esos, Bupati Natuna, beserta Ibu penggerak PKK. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Radial Huda, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Dari sebelah kanan ada Pak Danyon, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim. Di sebelah kiri ada Pak Dan Lanal. Ustadz kok ingat? Lama juga saya ngapalnya itu tadi. Camat di Midai ini 2 orang beserta Muspika, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Ustadz Somad ini tak adil. Yang disapanya yang ada jabatan aja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Ada lagi yang belum disapa. Ada Pak Ustadz yang dalam kandungan, nantilah itu. Semua yang hadir ini insya Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti kita pulang ke rumah dari majelis ilmu pengajian ini, apa kata malaikat? Qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang nanti kita ke rumah, semua dosa kita sudah bersih semuanya insya Allah. Amin. Tapi ingat, yang hilang itu cuma dosa, utang. Kalau balik dari sini besok ditagih orang, gimana utang kau? Semua hutang sudah bersih. Rasanya tak ada Ustaz Somad cakap begitu semalam. Yang dililit utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Banyak juga. Yang belum ada jodoh, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Banyak yang jodoh. Yang bilang amin itu yang belum berbini aja. Anak udah 3, amin. Dia tak tahu bini mengintip dari sampingnya. Harus kembali aja. Jadi Bapak nanti kalau ditanya Ibu, kenapa Bang Amin kan dari doa Ustaz Somad? Untuk anak kita ya. Nah, udah ku ajari jawabnya kan? Yang ketawa yang lajang-lajang, macam paham aja kelihatan. Indah bukan main alam Midai. Begitu turun dari speedboat, yang pertama saya tengok ke bawah adalah ikan-ikan berenang kelihatan dari atas. Di tempat lain kalau saya turun sampah berserak-serak. Di Midai ada juga, cuma tak banyak kan. Insya Allah kita jaga kebersihan laut kita insya Allah. Amin. Nikmat Allah yang luar biasa. Sampai di kamar, saya buka handphone, saya sedang mau mengecek sedang di mana aku berada. Saya tengok lokasi saya melalui Google Map, sebelah kiri semenanjung Malaysia, Singapura,
tak usah dikenang. Johor, teruslah ke Kuala Lumpur. Sebelah kanan, saya tengok pula Sarawak, Sabah. Ke atas, Ho Chi Minh, Vietnam. Masya Allah, aku sedang berada di tengah samudera yang luar biasa. Senangnya hati saya. Tak lama datang pula cemas. Kalau sempat datang tsunami. Langsung saya screenshot, langsung saya kirim ke rumah. Saya kirim posisi saya sedang berada di tempat yang indah ini, saya bilang. Mau ikut pula orang rumah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, menjadi orang Midai, kalau tak bersyukur, alamnya cantik, hutannya indah, pulaunya luar biasa, makanannya pula. Tadi diberikan saya makanan oleh Pak Bupati, Pak Bupati dikasih tahu. Ustaz Somad, ikan ini, kata Pak Wabu, ikan ini Pak Ustaz setengah mati gitu. Kok di Pekanbaru ikan ini mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke pasar pagi 2 kali, dari pasar pagi ke Kuali 3 kali, masuk kulkas 4 kali, dipanaskan 2 hari, 5 kali. Ini nampaknya kalau sampai seminggu saya di Midai ini mau bertambah berat badan. Ikannya segar, makanannya. Kalau memang betul ikannya segar Ustaz suka, kenapa Ustaz tak bertambah tadi? Malu. Masya Allah, tabarakallah. Makanannya pun manis-manis luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini? Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara wa aqimus salah, melaksanakan sedekah, melaksanakan sholat. Ini sholat yang pertama. Ketika kita sampai ke Masjid Nabawi, ke tempat Nabi sholat, di Taman Raudhah, mimbar Nabi, mihrab tempat Nabi jadi imam, kamar Nabi panjangnya cuma 22 meter dari mimbar ke dinding kamar Nabi, ke belakang 15 meter, itu yang disebut dengan Taman Raudhah, Raudhatun min riyadil jannah. Di situ tertulis di tiang sebelah kiri, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kenapa astaka kita ini bisa kokoh? Karena tiangnya luar biasa. Jadi kalau mau menengok siapalah di Indonesia ini orang yang paling cinta NKRI, orang Midai. Tiangnya aja pun bendera. Di tempat lain yang ada tiang bendera. Di Midai tiangnya bendera sekalian. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukuri nikmat Allah adalah sholat. Apalah Ustaz Somad ceramah tentang sholat di Midai? Kami kan udah sholat. Bapaknya udah sholat, ibunya udah sholat. Tapi anak generasi masa depan kita, mudah-mudahan anak-anak kita juga semuanya sholat insya Allah. Amin. Ustaz Somad, laki saya belum sholat lagi Pak Ustaz. Berarti nasib ibu sama macam Asia. Asia itu siapa Pak Ustaz? Istri Fir'aun. Jadi lakiku itu Fir'aun. Tidak sampai, cuma mendekati. Jangan nanti pulang dari tabligh akbar ini, ibu pulang ke rumah, panggil lagi. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak begitu caranya, Besti. Ibu tidak usah ceramah sama abang itu. Pakai rayuan aja. Bang, kata Ustaz Somad. Tak boleh ibu keras-keras cakap kasar, tak boleh. Bang, kata Ustaz Somad, kalau abang tak sholat, nanti abang masuk neraka jahanam. Pagi-pagi ibu nyanyikan bapak tuh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Langsung dia, kok nyindir aku ya? Enggak. Aku tak ada nyindir abang. Memang orang kalau berbisul sensitif bang.
mudah-mudahan laki yang belum sembahyang segera sembahyang. Anak-anak gadis kita, kalau mau mencarikan suaminya, carilah suami yang soleh, bukan soman. Apa ibu jadi kadang-kadang. Suami itu yang soleh. Yang soleh itu bagaimana? Syarat soleh itu sholat. Sedang Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Makanya kalau ada di antara ibu yang mau mencari menantu, dia tak jauh-jauh. Di mana mereka ada di sini. Kalian siap jadi menantu? Malu pula. Mumpung sedang ada aku laku endorse sekarang. Sudah balik minta video. Kalau membuatkan video Pak Ustadz, video tentang apa? Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Ceramahlah saya di salah satu kota. Nginap di hotel. Pagi-pagi sarapan saya. Pas sedang sarapan, datang ibu-ibu. Ustaz Somad, saya sudah lama mendengar tausiah Ustaz Somad. Ini anak buah saya di kantor, kata dia. Oh, apa maksud ibu? Maksud saya mau mencari imam Pak Ustaz. Saya khotib bu, saya bilang. Dia mau nyari imam. Maka ibu kalau mencari menantu, carilah siap menjadi imam. Fit and proper test. Buatkan nanti. Jangan tengok karena datang pakai harta berlimpah, emas berlian. Rupanya imitasi. Tapi tengoklah yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Itulah dia iman. Saya yakin ibu dan bapak ini sampai hari ini sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi itu semua yang hilang. Tapi yang kekal abadi hanyalah kesolehan bapak. Inilah bapak-bapak yang soleh-soleh, yang baik-baik. Begitu juga dengan ibu-ibu yang solihah-solihah, insya Allah. Mudah-mudahan yang belum sembahyang, mudah-mudahan segera sembahyang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz Somad, lakiku itu dulu tak sembahyang, tapi sejak mendengar tausiah Ustaz, walaupun banyak paket giga habis 4 giga kadang-kadang seminggu. Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz, laki saya sudah sembahyang Ustaz. Sembahyang apa bu? Sembahyang Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sombongnya minta ampun. Ayyala salat. Apa kata dia? Kau aja duluan lah. Imam tak pernah garang memaksa mengetuk pintu rumah kita. Dia diam. Sampai masanya orang yang sombong yang tak mau datang ke masjid itu akhirnya dibawa. Tidak melangkahkan kaki. Karena dia berada di atas keranda jenazah. Imam tak lagi memanggil dengan hayya ala shalah. Tapi imam memanggil, letakkan jenazahnya sini. Yang selama ini tak mau di belakang imam, diletakkan di depan imam. Untung imamnya baik dari Midai. Kalau saya lah imam, kau dulu tak mau di belakang kan? Letakkan ke depan sana. Yang dulu takbirnya cuma 1, Allahu Akbar. Sekarang 4 kau kasih. Allahu Akbar. Dulu kau tak mau rukuk, tak mau sujud kan? Ya, sekarang tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Doa 1. Allahu Akbar. Doa 3. Ustaz, kenapa cepat betul sholat jenazahnya? Khusus untuk dia, diskon. Sombong angkuh, akhirnya ke masjid, disolatkan jenazah, dipikul orang ke tempat pemakaman orang Islam yang dulu tak mau berjamaah ke masjid. Dan yang pertama kali ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung dari orang Islam saat dia menghadap Allah, salatuhu. Yang pertama ditanya adalah sholat. Yang lain tinggal, rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Ibu mau ikut? Boleh saya bertanya, Bu? Tak tersinggung? Kalau bapak ini meninggal, mau ikut? Jelas, Pak. Salat itulah yang setia bersama kita sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat, sampai ke surga,
Dan salah satu pintu surga itu namanya babus sholah, untuk orang yang istiqomah, sholat fardu, sholat sunat, dan sholat-sholat lainnya. Makanya anak-anak kita muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh sholat. Loh, 7 tahun sholat Pak Ustaz? Ya, tapi dia belum akil balik. Allah bisa karena biasa. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ustaz Somad ini ceramah tentang sholat di masjid. Tadi kami tunggu di masjid, Ustaz tak datang ke masjid. Aku tahu apa isi hati. Saya udah mau ke masjid tadi. Kata panitia, Ustaz jangan ke masjid. Kenapa? Bahaya. Nanti tak bisa keluar, orang dah ramai. Lagi pula Ustaz kan musafir. Jamak qasar, jamak takdim, isya ditarik ke maghrib. Oh iyalah kalau begitu. Ini cara saya membela diri malam. Tapi di masjid dekat rumah saya jadi imam. Dekat masjid dekat rumah saya, subuh hari Rabu, saya imam subuh. Habis subuh, saya ngisi pengajian. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan, Somad itu cuma pandai ceramah aja itu. Di Midai disuruh sholat, di Rimbo Panjang tak ada di sholat ke masjid. Kau tak datang. Jelas? Yang perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Selesai Nabi sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tengok ke belakang, banyak yang tak datang. Apa kata Nabi? Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layan tahiyatna. Mereka yang tak datang ke masjid, mereka yang tidak datang ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musalla, lagu harriqanna alaihim buyutahum. Kubakar rumah mereka, kata Nabi. Nabi tak pernah membakar rumah orang. Itu ancaman. Makanya laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Oh berarti kalau gitu Ustaz Somad solehah. Saya musafir. Saya jamak qasar, jamak takdim. Dilarang panitia karena takut ramai. Ustaz, gawat. Kenapa gawat? Banyak mak-mak radikal garis keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatu. Setelah itu ke Pulau Buru. Kenapa lah terasa panas? Rupanya baju baru. Kalau saya buka kancing tadi bersolawat. Kira-kira mantap tak baju saya malam ini? Mantap. Seumur-umur saya ceramah, baru inilah pakai batik cengkeh hanya ada di Midai. Saudaraku dari Sabang, saudaraku dari Sabang sampai Papua, Anda ingin dapat batik cengkeh yang dipakai Ustaz Somad, hanya ada di Midai. Hubungi nomor kontak berikut ini. Setuju? Bangkitkan ekonomi umat. Bayar zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kurang modal, hubungi Direktur Bank Riau Kepri Syadid. Lengkap semua. Ada yang menipu, Pak Kapolres sudah siap. Tak mempan, Pak dan Lana kalau dia lari ke laut. Lengkap semua. Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu menengok Bapak TNI Polri datang malam ini tablik akbar, senang apa tak senang? Bahagia apa tak bahagia? Bapak TNI, Bapak Polri, Bapak Kapolres, Bapak Danyon, Bapak Dandim, Bapak dan Lanal, kalian tak perlu ceramah, kalian tak perlu tablik akbar, kalian tak perlu khutbah, kalian hanya perlu datang pakai seragam, datang ke masjid, ke surau, ke musola,
itu sudah dipendidikan bagi masyarakat yang luar biasa. Betul, Bu? Apa kata ibu? Ketika menengok polisi tentara pergi ke masjid. Nak, tengok tuh. Polisi aja ke masjid. Tentara aja ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam. Hayya 'alas shalah. Tak ada orang ke masjid. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Pemain inti. Tak ada orang ke masjid. Sampai akhirnya suatu hari suara azan ini lain bunyinya. Hayya 'alas shalah. Kita pun menjawabnya biasa kan, la haula wala quwwata illa billah. Siap. Datang orang ramai-ramai ke masjid. Kenapa lain suara azan nih pas ditengok? Rupanya Babin Kamtibmas. Jadi masyarakat ini dilembutkan hatinya dengan masjid. Dilembutkan hatinya dengan dekatkan kepada Allah. Mana buktinya? Jadi bupati, jadi camat, jadi kadus, jadi kades, jadi lurah. Kalau umat ini diajak kepada Allah, maka tersentuh hatinya. Jangan sentuh otaknya, dia akan melawan. Apalagi sentuh bininya, mengamuk dia. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milik untuk selamanya. So sweet. Gitu. Alhamdulillah, senang sekali kita dengan bapak-bapak yang diberikan Allah jabatan, yang diberikan Allah seragam. Karena seragam ini pun tak lama kita pakai menjelang pensiun. PNS, Korpri, ASN, pegawai BUMN, pejabat, baju seragam, semuanya akan mati. Mimda tema taya bawati. Tahu. Yang tahu berarti udah tua. Karena yang mengaji macam itu dulu saya di kampung. Alifnya T, alif di bawah, alif depan, U, A, I, U. Anak sekarang mana tahu? A, ba, batata, tatata, asaba. Betul apa tidak? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pegawai mati, polisi yang sebut ada. Pejabat mati, camat memang calon mati. Bupati berani kalian ada. Ustaz makin kuat pula. Jaga juga lah perasaan. Inilah kalau jamaah ini jujur, tak pandai dia bersandiwara. Taunya pas tadi saya tanya Ustaz, pura-pura dia. Bisa kita ulang? Kita semua akan mati. Ustaz Abdul Somad dimuliakan orang pakai karpet merah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Midai disambut dengan karpet merah. Insya Allah. Naik ke atas, Masya Allah, bunga-bunganya asli semua. Di tempat lain saya tahu siapa, saya tengok bunga plastik. Di Midai ini asli semua. Tolong selesai acara, panitia balikkan ke yang punya. Jangan sampai nanti habis acara, apalah kesan kau waktu Ustaz Somad itu datang ke Midai? Hilang beringin kedua biji. Mailah Ustaz Abdul Somad disambut dengan solawat. Sudahlah pakai pentas bertangga, berkarpet pula. Masya Allah, ini nampaknya karpet masjid nih. Ustaz Somad yang paling mulia di atas. Sampai masanya Abdul Somad, kau akan mati dan jatuh ke bawah, masuk ke dalam lubang tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing gilo. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibanggakan? Apa yang disombongkan? Yang membuat hidup ini cuman napas 2 kali tarik, sekali tarik, sekali hembus. Sampai masanya nanti sekali tarik berhembus dan tak bisa ditarik lagi. Disitulah hembusan terakhir. Ruh keluar dan biji mata menengok ruh itu keluar. Itu makanya orang mati itu matanya terbuka. Mana ada orang mati mata tertutup?
Istri yang katanya kolak bulan, kolak bintang, buah hati, belayan jiwa, sayang. Begitu kita mati, dia pun takut. Langsung dia datang ke masjid, jumpai kiai, ketua majelis ulama, alumni dari pondok Lirboyo. Kiai, tolong lakiku tak terpejam-pejam matanya. Akhirnya Kiai Ustadz Buya juga yang memejamkan mata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqdimin wal mustakhirin. Kata dia, aku cuma sandiwara. Rupanya dia mau mengetes cinta suaminya. Yang selama ini apa kata dia? Kita sehidup semati yang rupanya kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama. Rupanya berubah menjadi gono gini. Kau begono, aku begini. Yang kekal abadi hanyalah sholat. Apa pula somat? Jadi marah jemaah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya anak-anak ajarkan sholat. Itu makanya di rumah kita mesti ada satu pojok kita bentangkan sajadah. Kalau syukur-syukur rumahnya lebar buat musola, mantap. Kalau tak bisa, ada satu pojok di rumah yang biasa dibuat untuk sholat sunat. Ustaz Somad, saya mau jadi imam untuk istri saya. Kalau saya sholat ke masjid gimana? Bapak sholat ke masjid. Balik dari masjid ke rumah, sholat lagi untuk jadi imam bagi istri. Sholat yang pertama tadi menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua itu dianggap sebagai sholat sunnah. Tak ada alasan. Kau kenapa tak ke masjid? Saya jadi imam di rumah. Pas tanya bininya, tak pernah. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati seorang laki-laki, bapak kepala rumah tangga. Aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat tahajud di tengah malam. Dipercikkannya air. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan kemarin. Jadi kalau udah 20 tahun, jaga. Sembahyang apa kita bang? Sembahyang tahajud. Masya Allah. Allah usolli sunnatan tahajud. Yang pakai usolli. Yang tak pakai usolli, enggak pakai usolli. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allah, sejuknya hati. Memang tak salah pilih aku bang. Begitu banyak dulu yang datang ke rumah ini. Ada genderuwo. Kaulah rupanya yang dipilih ayahku. Memang tak salah. Abang ingat waktu itu abang pertama kali datang. Oh iyalah, abang datang, abang intip-intip menengok ini kan dia. Aku datang bawakan teh manis. Allahu Akbar. Pertemuan yang indah. Yang lalu apa boleh buat, tak usah ceritakan lagi. Jangan sampai nanti anak bertanya, Ma. Ya, gimana mak jumpa ayah dulu? Tak usah kau tanya. Akhirnya ditanyanya, ya. Gimana ayah jumpa mak dulu? Itulah ditangkap security. Yang lalu biarkan berlalu. Tapi anak-anak kita ini kita jaga. Ayah. Ya, gimana ayah jumpa sama mak dulu? Waktu itu Ustaz Somad datang ceramah di kampung kami tahun 2023 bulan. Kira-kira udah mau dekat pilpres lah itu. Waktu itu siapa yang ceramah? Namanya Ustaz Somad. Di mana Ustaz sekarang? Udah mati. Terus gimana ayah bisa jumpa sama mak? Waktu itu pas aku mau pulang, lupa aku di mana letak sendal, hilang. Jadi kami pas narik sendal itu itulah terantuk kepala sama mak. Indah untuk diceritakan. Malam ini kita sedang membuat cerita dan kisah untuk anak-anak kita insya Allah. Mudah-mudahan mereka punya cerita yang indah untuk anak cucu mereka di masa akan datang. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat. Saya Pak Ustadz sholat ini ya Allah beratnya Pak Ustadz. Macam mana lah supaya jangan berat sholat ini Pak Ustadz? Ibu, kalau suami ibu mengadu macam itu, payah bangun pagi, besok bisa dipraktekkan malam. Besok kira-kira jam berapa dimidai sholat subuh? Banyak yang tak sholat subuh. 4.20 ya. Kira-kira agak-agak 4.15.
Nah, bangunkanlah dia. Bang, sembahyang bang. 3 kali tidak, habiskan ke telinganya. La ilaha illallah. Apa jadi katanya? Ini pesan Ustaz Somad bang. Kata Ustaz Somad, kalau orang dibanguni 3 kali tak bangun, itu berarti udah sakaratul maut. Cuman Abu, siap? Nah, hati-hati kalian pak. Hebat tablik akbar tadi malam di Midai. Penuh tanah lapang. Kalau Ustadz Somad ceramah di satu kota, penuh stadion, penduduknya ramai. Ceramah saya di stadion. Yang hadir 200.000 orang. Hitung penduduknya berapa? Penduduknya 1 juta. Tapi di Midai, ini yang hadir ini kalau dihitung 3.000, 6.000, penduduknya 5.000. Ini jangan setengahnya orang Bunian. Artinya apa? Ceramah yang paling berhasil mendatangkan orang banyak adalah di Midai. Karena lebih daripada jumlah penduduknya. Cakap saya ini betul atau tak betul? Ini bukan ece-ece, ini bukan basa-basi. Saya ini ustadz yang tak pandai berbahasa basi. Singkap daun nampak buah. Tak pandai saya memilih kata-kata yang lembut. Itu makanya saya kadang tak diundang lagi ceramah untuk yang kedua kali. Kadang dibisikkan orang, Ustadz Somad, tolong jangan singgung masalah jilbab. Kenapa Pak? Istri kepala dinas belum berjilbab. Itulah saya bahas. Siapa yang tak berjilbab, maka suaminya tanggung jawab di hadapan Allah. Wal awal wal akhir. Undangan pertama dan terakhir. Banyak saya ceramah tak diundang-undang lagi. Ingat Pak Ustaz, ingat sedikit. Tak lama diundang lagi. Duh, ada apa? Udah meninggal bininya. Kunci dengar ceramah saya ini satu aja satu. Jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Mohon maaf. Dari tadi saya tausiah sampai sekarang ada bapak yang tersinggung? Ibu ada? Takut orang. Bapak ibu yang rasa kurang sehat, berkunang-kunang, jangan khawatir. Ambulan udah siap. Itu mobil plat merah disediakan gratis. Syarat naik itu cuma 2. Sakit, mati. Betul apa tidak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bawa ketika kita mau mati sakratul maut, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Orang yang sholat berapa kali dia menyebut la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena azan wajib dijawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu qomat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu sholat. Sholat tahiyatul masjid. At-tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu qabliyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu sholat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru satu sholat 5 kali. Bagaimana dengan tasyahudnya 2? Bagaimana dengan qabliyahnya 4? Bagaimana dengan duha dan tahajud? Maka 5 kali 5, 25. Sehari semalam dia lebih mengucapkan 50 kali sesuai dengan rakaat yang diminta dalam Isra Mi'raj. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi selesai sholat. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, itulah yang mudah kita ucapkan waktu sakaratul maut. Jangan sampai tak sholat Pak. Karena kalau tidak nanti waktu sakaratul maut, 10 orang membisikkan la ilaha illallah. Tak mau dia. La ilaha illallah. Tak pernah menghadap. Tak pernah mau menempelkan kening ke lantai. Merasa diri lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat. Sampai masanya lemah, tua, sakit, mati. Kalimat yang menolong la ilaha. Sampai akhirnya Pak Kades ingat. Ada kawan akrabnya. Dibawakanlah kawan akrabnya. Tolong kau bisikan ke telinga. Kawan akrabnya langsung mengeluarkan handphone. Langsung ditunjukkannya. Langsung mati.
tersinggung. Singgung mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka datang sholat. Saya Pak Ustaz kalau sholat ini payah betul khusyuknya Pak Ustaz. Kadang waktu diangkat takbiratul ihram tuh Allahu Akbar, ingat kunci tergantung. Allahu Akbar, ingat rantang belum dibalikkan ke tetangga. Makanya di dalam Allahu Akbar itulah qasad ta'arat ta'yin. Salat apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. 4 itu diisikan dalam takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Maka pikiran tak akan kemana-mana. Allahu Akbar. Diucapkan di mulut Khabbab ibnul Ars, sahabat Nabi. Ya Khabbab, ya. Kau pernah menengok Nabi sembahyang? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Ku tengok janggutnya bergoyang. Kenapa janggutnya bergoyang? Karena rahangnya bergerak. Rahang bergerak, janggut bergoyang. Maka dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak orang sekarang sholat mulut tak bergerak. Allahu Akbar. Mesti bergerak. Nafas diatur. Iftitah itu kalau saya bagi 4. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru Fatihah. Fatihah Pak Ustaz kami bagi 7. Bagus. Kami bagi 2. Bagus. Saya Pak Ustaz napas saya panjang. Saya selalu menyelam di laut. Satu napas Pak Ustaz. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi yakin bisa ditarik lagi. Ayat. Kalau ayat saya bisa satu nafas Pak Ustaz. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka. Rukuk. Jangan sampai rukuk macam pokok buluh dihembus angin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud 8 proposal kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah doa yang paling banyak dalam sholat. Duduk antara 2 sujud. Banyak orang tak ingat. Tahap ini bilang. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Tasyahud. 4 diserahkan pada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Habis itu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis itu kepada semua orang. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Habis itu baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi betul, ini kadang Pak Waktu sholat sama rombongan Pak Upati. Disuruh ustadz yang ceramah tuh kalau sholat dibaca sampai didengar telinga. Didengar sama Pak Waktu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qamatis shalah. Qamatis shalah. Ingatlah bacaan sholat. Jelas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz tak mau saya sholat ke masjid nih. Kenapa kau tak mau ke masjid? Terganggu mata saya Pak Ustaz. Terganggu nengok apa? Menengok telunjuk dia bergerak. Kita sholat yang disuruh tengok itu telunjuk kita. Tapi katanya kita sholat mata kita menengok tempat sujud. Menengok tempat sujud. Tapi waktu sedang tasyahud, waktu telunjuk naik, mata berubah menengok telunjuk. Mazhab Syafi'i.
3 jari ditekuk, ibu jari di pangkal telunjuk, turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Naik waktu lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita. Bukan telunjuk kawan. Kalau tengok sini. Tapi Pak Ustaz, ada kami tengok yang bergerak-gerak. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki telunjuknya bergerak dari awal sampai akhir. Ke kiri dan ke kanan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Tapi ada yang bergerak sekali aja Pak Ustaz, habis itu turun lagi. Itu mazhab Hanafi. Asyhadu an la naik. Asyhadu an la ilaha. Turun waktu lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau mazhab Hambali naiknya setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Pusing kepala saya Pak Ustaz. Pegang satu mazhab aja. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya tak salahkan mazhab yang lain. Saya Pak Ustaz udah saya tengok telunjuk saya tetap juga terganggu. Apa jam kan? Kadang ada masanya kita sholat ini, kalau kita buka, tegang. Sholat di masjid. Allahu Akbar. Buka, ini batik cengkeh nih. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Asyraqal badru علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك